Oke, terus di saat itu kita balik lagi ya dengan keterbatasan teknologi juga saat itu ya untuk Mhm. belajar segala macam mau itu teknikal atau fundamental kan masih bisa dibilang terbatas ya kalau compare ke sekarang Mhm. gitu ya. Nah, Mhm. eh, oke, lu belajar ke arah teknikalnya gitu ya. Bisa dibilang migrasi lah ya. Mungkin basisnya Mhm. awalnya tadi yang dibilang fundamentalis gitu ya, terus ke Mentalis. teknikal gitu ya. Itu belajar dari mana? Dari buku gitu ya. Kalau kalau iya dari buku apa, Bro? Gua gua lupa jujurnya buku apa yang gue belajarin. Gua kayaknya otodidak. Gua gua otodidak. Jadi Hmm, gua mencari fragmen-fragmen di internet gitu loh. Jadi gue belajar mengenai moving average, belajar mengenai hmm. lain-lain sebagainya gitu ya. Itu kayak belum ketemu bukunya. Karena buku itu juga mau cari online juga nggak ada. Mau cari di Gramedia pun nggak ada. Nggak ada. Iya kan? Iya bener nggak ada. Kalau sekarang Iya mau iya, mau masuk benar. Gramedia, di Susah. depan buku saham semua. Iya iya iya, udah Buku dikategoriin. Yes, top seller buku saham. Buku saham tuh banyak banget gitu loh. Tapi kalau Hmm, dulu tuh buku saham tuh nggak ada. Dan gue ikut grup-grup saham dulu waktu di Yahoo, Yahoo Groups. Gue belajar setiap orang punya metode oke. masing-masing. Gue Mailing coba list ya. perhatiin mailing list dan lain sebagainya. Gila jadul banget ya kalau dipikir-pikir ya. Susah banget ya kalau gue dipikir belajar ya. Tapi pada dasarnya gue benar-benar mantep technical itu. Oh, gue ketemu jurnal. Jadi gue tuh ketemu ada jurnal analisa teknikal yang dibuat oleh uh, gue nggak tahu namanya. Jadi kayak PDF gitu loh. Kayak Hmm. PDF. Jadi ada Jadi PDF kayak tentang ngumpulin, MA, ada PDF ya oke, ngumpulin piece by piece-nya itu ya. piece Yang by kalau piece. nggak Yes, telaten, yes, ya kan nggak telaten nggak yes. ngerti gitu kan. Nggak ketemu gitu loh. Jadi gue iya ya betul. Gue ketemuin piece by piece ada PDF tentang MA, ada PDF tentang Fibonacci, ada PDF tentang chart pattern, ada PDF Hmm. tentang Elliott wave ya kalau nggak salah ya, dan trend, Dow teori gitu, Dow teori itu Hmm. basic gua banget gitu loh, Dow teori. Dan akhirnya dari sana gua mulai nyoba-nyoba nganalisa, tapi ya gua to be honest, gue bersyukur karena gue ketemu, gue dulu di sekuritas, di tempat sekuritas kedua, gue ketemu ada beberapa senior yang benar-benar senior. Dari mereka lah gue bisa menggabungkan beberapa indikator itu menjadi satu kesatuan gitu. Jadi di sana. Jadi karena si Bapak A bilang itu, oh artinya ini dengan ini nih. Kalau Bapak B bilang itu, oh ini artinya dengan ini. Even mereka sendiri nggak tahu indikator itu gitu loh. Jadi orang-orang dulu tuh jago-jago gitu loh. Dia bisa melihat harga, tapi Oke dia oke. nggak tahu tuh namanya apa. Saya nggak tahu tuh namanya apa gitu loh. Jadi kayak kayak teman-teman nih ya. Sekarang teman-teman teman-teman mungkin ini lucu nih. Teman-teman mungkin taunya double bottom gitu ya. Double bottom. Oh, pola double bottom. Turun, naik, tembus. Mereka nggak tahu double bottom. Mereka taunya adalah itu weng angkang. Oke Mereka oke ngomong gitu. Itu oke, weng this is angkang new. itu. Mau naik itu. Yang benar. Itu double bottom loh. Kalau teorinya loh di yang bahasa luar negeri. Dia mereka ngomong weng angkang gitu loh. Tapi akhirnya nyambung semuanya. Iya, W-nya nggak rengkat gitu kan, nggak nempel ya, benar-benar W ngangkang ya. naik kan? W naik kan? Dia bilang, itu weng angkang. pokoknya pokoknya kita tuh kadang kalau udah ngomongin teknikal tuh sampai jam 12 malam nggak pulang-pulang di kantor gitu loh, di kantor. Dan which is Oke. mereka tuh udah usia 55 tahun, gue masih waktu itu usia berapa ya? 25 gitu ya. Ya ngakak-ngakak aja gitu loh, tapi somehow jadi gue ngeliat praktek di lapangan mereka ngeliat apa, lalu di buku mereka ngeliat apa, dan gue kebetulan melihat dua-duanya. Jadi akhirnya, oke, okay, this is the apa ya, silver lining ya gitu loh, kayak gitu bro. Hmm. Kalau ngomong tadi senior, halo malam semua yang baru join ya. Oke, yuk lanjut. Yang tadi dibilang senior di sekuritas kedua, ada yang orangnya botak nggak, bro? Gua geli, geli ya ngomong botak. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak. Oh, berarti bukan. Tadinya gua udah kepikiran inisialnya itu. Oh, berarti bukan. Oh bukan, Oke, oke. bukan. Bukan ya?
Nah, oke. Kemudian gue pokoknya paling inget ya, pasca, gue paling inget banget, gue ngangkang itu gue paling inget, itu udah benar di kepala gue nggak akan hilang gitu. oke, gue catat nih bro. Jadi konten besok bro. Oke ya. Lanjut. Oke, pasca lu ngumpulin baca buku, terus jurnal, terus sharing sama sama senior gitu ya. Apakah serta merta merasa mantep gitu ya? Terus ngambil keputusan, oh, this is the time, harus keluar nih dari sekuritas. Sebenarnya nggak begitu. Jadi gua nggak by design memang membuat galeri saham biar gua resign, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang, teman-teman bisa cek sih galerisaham.wordpress.com. Gua rasa masih ada. Itu tuh benar-benar very early uh, bentuk kita gitu ya. Cikal Jadi bakalnya lah ya. jadi gue bikin galerisaham.com itu tuh lebih untuk jurnal gue, untuk mensupport rekomendasi gue ke nasabah di sana. Jadi nanti gue update gitu loh. Gue udah bikin hari ini 2 minggu lagi, ini udah naik sampai sini, udah tercapai target. Sebaiknya jual gitu kan. Nah itu link itu gue share juga ke nasabah biar mereka bisa lihat ulang. Jadi pada dasarnya gue nggak ada maksud itu dibikin buat gue the next step gitu. Tapi itu sebenarnya untuk support dari profesional gitu loh. Bahkan dari sejak galeri saham itu gue udah bikin dari 2009, gue masih tetap di stockbroker sampai 2016 akhir. Jadi 7 tahun. Jadi 7 tahun. Dan positioningnya adalah galeri saham itu adalah untuk mensupport profesionalisme gue gitu loh di sana. Dan memang dari sekuritas kedua ke sekuritas ketiga, which is di sekuritas ketiga gue team up dengan temen gue, ngebikin tim institusi juga. Jadi di sekuritas ketiga itu nggak ada tim institusi. Gue sama temen gue itu kita bikin, yuk kita setup tim institusi, klien-kliennya ada institusi semua. Gue jadi balik ke yang dulu yang pertama istilahnya gitu kerjaannya. Jadi galeri saham itu lebih untuk mensupport retail, tapi profesi gue itu ke institusi di sana. Jadi kayak komplementer. Jadi gue fokus ke account yang lebih besar tapi jumlahnya lebih sedikit. Tapi untuk individual, untuk retail, ya lu bisa ikutin dari sisi galeri saham gitu loh. Dari sisi galeri saham. Itu sampai 2016 lah, sampai 2016 akhir. Nah, 2017 gue memutuskan untuk udah deh gue full di galeri saham. Pertama memang dia udah berkembang dan stabil. Kedua karena partner gue ini juga bilang gue mau udahan yuk di capital market. Gitu loh. Gue mau udahan di capital market. Hah, kenapa? Gue bilang gitu. Lu nggak sayang lu udah dibangun kayak gini? Enggak ya, udah capek. Gitu kan. Yakin lu, gue udah berkali-kali ngobrol sama lu, yakin lu. Dan akhirnya gue kan tipe orang yang maintain transaksi. Kalau dia tipe yang maintain klien gitu kan. Jadi kan kalau dia nggak ada, gue yang harus maintain klien dong. Mati gue bukan tipe kayak gitu loh. Bukan tipe kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, Dev. Lu resign, gue juga resign. Waduh, langsung kehilangan tuh. Di sana jadi company langsung kehilangan 2 orang nih, ya. gue setahun convince dia gitu loh. Dev, lu yakin lu sampai yuk kita makan malam bareng. Lu yakin lu? Biasanya kalau yang resign gitu kan pilihannya kan 2 ya kan. Yang pertama memang duitnya udah banyak. Yang kedua itu ya benar-benar capek. Jadi lebih yang kedua nih. Dia dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dia dua-duanya. Oke. Gitu Oke. Dan gue tahu kompetensi gue. Maksudnya gue bukan tipe outgoing person. Gue tipenya analis dan maintain transaksi lah, istilah gitu, transaksi. Gue pikir ya gue harus fokus pada strength gue gitu, bahwa strength gue adalah di analisa. Jadi ya udah, lu mau paksain gimana pun, lu nggak akan bisa sebagus dia dalam hal relationship kan gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah, gue let go juga. Gue fokusnya di galeri saham gitu loh. Dan akhirnya kadang itu yang membuat gue terpaksa untuk
di entrepreneurship itu. Kalau enggak mungkin gue masih tetap dua kaki gitu loh. Hmm. Oke, nah kemudian pasca lu submit itu posisi udah married, yuk udah ada anak atau masih single? Udah Udah married. ya. Gue udah married, udah anak ke satu. Oh, anak pertama. Oke. Uh, Jadi gue dapat missing puzzle nih gitu ya. Yang sosok Rio yang gue tahu ya, memang orangnya penuh perencanaan. Itu satu. Yang kedua rapi gitu loh. Ya orang penuh perencanaan plus rapi biasanya kan memang berkaitan gitu kan ya. Jadi ngambil keputusan bukan tipe yang mendadak switch gitu kan. Gitu ya. Jadi ini mengkonfirmasi oke. Jadi lu memang benar-benar membuat galeri saham gitu ya. Seiring berjalan waktu sampai pas tadi bareng sama partner lu itu berdua ngajuin resign gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada pijakan gitu kan, tinggal ini dikembangin jadi lebih yes. menggema gitu kan ya. Nah, Iya. gue pengen tahu nih reaksi istri lu bro waktu lu ngajuin resign, lu ngomong gitu kan ya, gue kayaknya mau resign nih, mau gedein GS aja, gimana bro? Kalau reaksi sih dia karena jadi gini, orang tuh kalau ngelihat orang di capital market kayaknya itu udah pasti duitnya banyak gitu loh. Jadi Oke. bini gue percaya aja. Teman-teman yang nonton tuh perlu tahu ya. Jadi privilege orang di capital market tuh udah dianggap banyak uang di sana. Oh gitu. Kamu yakin? Yakin. Enggak, sebenarnya sih bisnisnya udah running well. Pada saat itu bisnisnya tuh benar-benar udah very stable gitu loh, very stable. Itulah kenapa gue juga mikir ya udahlah gue let go yang tim yang udah gue bangun institusi di sana gitu ya. Which is sebenarnya semua orang yang ada di sekuritas tersebut di tim gue sekarang di galeri saham. Pada dasarnya seperti itu. Sekarang mereka tuh di galeri saham. Jadi gue pikir udahlah gue let go di sana, gue kehilangan income di sana, ya biarin aja. Tapi gue fokusnya di galeri saham yang memang udah running relatif bisa dibilang running stable lah, running stable dan gue kembangin dan akhirnya akhirnya ya itu jadi pompa semangat juga sih untuk give better to society gitu loh bro. Cuma kalau ditanya bini gue gimana, bini gue ya so far dia mungkin juga udah tahu gue dari dulu ya. Gue bukan yang koboi yang agresif gitu tipenya ya. Jadi ya so far dia udah ngikutin perkembangan gue dari awal sampai akhir yang ya istilahnya nggak terlalu kaget-kaget lah gitu loh. Oke. Agak beda bro ya, agak beda sama cerita gue ya. Kan gue sebelum resign juga gue ngomong sama lu kan. Mantap. Oke. Oke, kita lanjut nih. Baby kalau pada mau tanya, silahkan mau langsung chat di kolom chat, komen, atau mau di questions, boleh ya silahkan ya, kita ngobrol santai. Nah, perbedaannya nih, Rio sebagai sosok yang profesional, masih kerja di stockbroker, plus punya bisnis, GS di awal-awal ya, versus Rio yang sudah benar fully exit dari karir di profesional gitu ya, cuman gedein GS, yang apa ya, yang significantly change itu apa bro? Bangun pagi kah? Atau ada ritual yang hilang?